Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana mensketsa root locus. Kita udah punya LS-nya ya. Jadi kebetulan kita di halaman 90 bisa dibuka di slide-nya. Ini contoh soal yang akan kita bahas. Nah, kita punya LS-nya sekian. Nah, cuman harus diketahui kalau nggak ada LS-nya, misalkan yang diketahui hanya GS, bisa lihat presentasinya ya. Nah ini, LS itu adalah GS kali HS ya. Jadi bukan yang dari soal, tapi ini kebetulan yang sudah jadi LS. Jadi yang dianalisis adalah LS-nya. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari LS ini adalah kita bisa tahu bahwa 0 di sini adalah 0 karena di sini nggak ada unsur S-nya, dan di sini kita punya poolnya adalah 3. Apa aja 3 tersebut? Yang pertama adalah -1, -2, dan -3. Ini adalah pool yang harus ada di gambar. Sedangkan 0-nya tidak ada karena S-nya tidak mengandung S. Karena jumlah tertinggi dari pool dan 0-nya adalah 3, maka root locus mempunyai 3 cabang, mulai dari pool dan terminasi di tak hingga. Terminasi itu adalah berhenti ya. Jadi kapan mulai garisnya dan berhenti sampai di 0. Tapi karena 0-nya tidak ada, atau kita bisa bilang itu tak hingga. Setelah kita tahu poolnya di mana, 0-nya di mana, lanjutnya adalah tentukan asimptotnya ya. Nah, apa yang kita tentukan? Kita tentukan adalah derajat asimptotnya. Nah, rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah pi K. K itu inputannya, di mana K itu adalah 0,1 N per dikurangi M min 1, di mana N adalah jumlah pool dan M adalah jumlah 0. Jika jumlah dalam soal ini, jumlah poolnya kita tahu adalah 3 dan jumlah 0-nya adalah 0. Jadi 3 kurangi 0, 3, dan di sini masih dikurangi 1 ya. Jadi inputannya 0, 1, sampai 2. Karena tadi hasilnya 2. Oke. Yang paling bawah N, di mana kita tahu itu juga adalah jumlah pool, dan M itu jumlah 0. Sama ya. 3 kurangi 0 jadinya 3. Ya, kebetulan ini udah dimasukin 0. Kalau kita masukin 0, 2 kali 0 tambah 1 tambah pi, hasilnya 60 derajat. Ya, 60 derajat sama 180 derajat dan 300 derajat. Selanjutnya kita punya derajatnya sudah. Nah, selanjutnya kita punya sentroid yang harus kita tentukan. Kebetulan ini sudah jadi ya, rumusnya bukan ini. Jadi rumusnya itu kita ke atas adalah jumlah. Jadi rumusnya itu adalah jumlah. Kebetulan ini adalah poolnya saja. Jadi jumlah pool dikurangi jumlah 0, bawahnya itu adalah N min M. Di latihan soal yang nanti akan saya berikan itu ada rumusnya untuk mencari sentroidnya. Jadi karena jumlah pool kita harus hitung, makanya -1, -2, -3. Dikurangin, sebenarnya kalau ada 0-nya ya -0, tapi karena di sini tidak ada, makanya -0. Bawahnya adalah N kurang M. N-nya 3, M-nya 0, makanya 3. Hasilnya -2. Nah, sampai kita nentuin -1, -2, -3, dan kita tahu derajatnya 60, 180, dan 300, dan kita tahu sentroidnya -2, berarti kita sudah bisa menggambar sebagian dari root locus yang kita akan gambar. Sebagian ya, jadi nanti masih ada satu garis lagi, kita bisa menggambar sebagian. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini gambarnya. Jadi kita tahu kalau di sini kita punya pool -1 dan kita punya pool -2 dan punya pool -3. Dan kita tahu sentroid itu ada titik potong ya. Jadi titik potongnya itu ada di sini -2. Nah, di sini titik potongnya. Nah, di sini adalah arah dari 60 derajatnya ya. Nah, dia arah 60 derajat, dan di sini adalah 300 derajat, dan di sini adalah 180
80. Nah, ini adalah kegunaan dari gambar-gambar yang telah kita punya tadi. Nah, ini adalah gambar setelah kita mengetahui polnya letaknya di mana, derajat sentroidnya di mana, dan titik sentroidnya di mana. Selanjutnya ialah kita akan menentukan ini ya, breakaway. Jadi, tapi pertama-tama kita akan menentukan nilai K-nya ya. Nilai K-nya itu kita harus punya persamaan karakteristiknya. Nah, di mana rumus AS itu adalah QS KPS. Nah, dari mana nilai QS dan KPS? Nah, itu diketahui dari, coba dilihat di presentasinya. Jadi nilai LS itu sama dengan KPS QS. Nah, kalau kita punya LS-nya itu adalah 6K S plus 1, S plus 2, S plus 3, berarti apa? Ini adalah QS, ya kan? Dan ini adalah PS-nya, dan K adalah K. Seperti itu ya. Nah, makanya QS itu adalah ini QS ya, dan ini adalah PS, dan ini K-nya. Oke, kita kaliin ke dalam, itu AS-nya, S pangkat 3 ya. Anggaplah kita sudah menghitung. Oke. Selanjutnya kita seperti biasa memasukkan ke tabel root over width-nya. Kita bikin, karena pangkatnya 3, kita bikin barisnya 3 ya. Nah, koefisien pangkat 3-nya 1, koefisien pangkat 2-nya 6, koefisien pangkat S pangkat 1 11, dan S pangkat 0, atau artinya 1, 6K plus 1. Selanjutnya untuk menghitung adalah 6 kali 11, 6K plus 1 kali 1 ya, dikurangi. Selanjutnya untuk menghitung yang ini adalah 6 kali 11 ya, 66. Selanjutnya dikurangi 6 dikali 1 ya. Dan habis itu dibagi 6. Kita bisa bilang di sini 10 min K. Selanjutnya untuk di sini ini sebenarnya ada 0 ya di sini ya. Jadi 11. Jadi di sini kali 0 sebelah pojok, dan di sini kali 0. Jadi kalau di atasnya 0 makanya 0 di sini. Selanjutnya ini sama, 10 min K dikalikan 6K plus 1 dikurangi 0 kalikan 6, makanya nilainya dibagi 10 min K ya. Jadi hasilnya sekian. Nah, nilai K dari baris 1, K sama dengan 10. Jadi harus diingat-ingat ya, untuk menentukan K itu adalah kita bisa menolkan baris ganjil dan 0 pertamanya. Jadi 0 pertama di mana? Di sini. Apakah ini baris ganjil? Iya. Berarti kita ambil persamaan 10 min K dan kita tentukan ya, tentukan K-nya berapa. Karena harusnya, karena ini 0, makanya ini 0, makanya kita bisa bilang 10 min K sama dengan 0. Berarti K sama dengan 10 ya. Dan selanjutnya kita baris 2, polynomial auxiliary. Ini artinya adalah kalau kita ngambil K10 itu di sini, berarti polynomial auxiliary-nya adalah yang sebelumnya. Jadi di sini ya, 6K plus 1. Nah, ini jadi row sebelum kalian mengambil nilai K yang untuk menentukan K maksud saya. Nah, kita punya di sini 6K plus 1. Kalian ingat tadi ini pangkat 3 ya, ini pangkat 2, ini pangkat 1, dan ini pangkat 0. Makanya kalau kita mau menjadikan persamaan baris 2 adalah 6S kuadrat plus 66. Karena apa? Karena 6 kalikan 10 tambah 1. 10 tambah 1 11, 11 kali 6. Makanya 6S kuadrat plus 66 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk yang kita bisa ambil dari titik potong root locus dengan sumbu imajinernya. Jadi ini adalah hasil K dan S J akar J omega yang nanti akan digambar. Kita teruskan dulu. Selanjutnya, setelah kita dapat K-nya 10 dan S J omega-nya adalah akar 11,
ya, ke-11. Kita lanjutkan dulu nyari titik breakaway. Memakai persamaan ini ya, turunan dari seper LS. Seper LS-nya tadi diketahui, tinggal dibalik saja. Kita turunin ini ya. Seperti biasa, 3S kuadrat 6 jadi 12S plus 11. 6-nya hilang karena diturunin. Akar persamaan S ya, ini kalau diakarin. Kalau diakarin hasilnya adalah minus 4,23 ada di dot locus, dan hasilnya 2 ya. Jadi dari sini itu 2. 3S kuadrat plus 12S plus 11 itu punya akar. Yang pertama ada minus 0,423, yang kedua adalah minus 2,577. Yang mana yang kita gunakan? Nah, kita akan menggunakannya di area di mana ada root locusnya. Coba lihat di PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Coba diingat-ingat lagi. Jadi, ini kita punya pole min 1, dan ini kita punya pole min 2 ya. Dan kita punya pole minus 3. Nah, root locus itu adalah kestabilan ya. Jadi, yang biru ini adalah garis root locusnya. Yang biru ini garis root locusnya. Dari mana garis biru ini muncul? Dari sini. Kita sepakat bahwa jika bergerak ke kanan itu 0 derajat. Jika bergerak ke kiri itu 180 derajat. Nah, setiap pole itu boleh bergerak ya. Artinya bergerak itu misalkan lebih besar dari minus 3 ke kanan dan lebih kecil dari minus 3 ke kiri. Itu kita bisa bilang bergerak ya artinya. Nah, kita bisa bagi karena gini ada 4 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Kapan daerah 1, 2, 3, 4 ini bernilai stabil? Jika, ini ya jawabannya, stabil jika sama dengan 180 derajat atau kelipatan ganjil dari 180 derajat. Kelipatan ganjil itu 180 derajat, 270, dan seterusnya. Bagaimana menghitungnya? Saya contohkan misalkan daerah 1. Daerah 1 itu kita punya panah dari 1 sendiri ke kanan, kita punya pole ke kanan juga dari yang pole kedua, dan pole ketiga juga kanan. Kita punya kesepakatan bahwa ke kanan itu 0 derajat ya. 0 derajat berarti kita jumlahin ya, 0 derajat tambah 0 derajat tambah 0 derajat tidak sama dengan 180 derajat. Makanya itu tidak stabil, tidak ada garis biru di situ. Dan yang kedua, kita punya pole dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri itu 1 menuju daerah 2, dan dari 2 sendiri menuju ke kanan, dan dari pole ketiga maksudnya ke kanan. Kalau kanan berapa tadi? 0 ya. Jadi yang ke kanan 0, dari 3 0, dari 2 0, tapi yang 1 menuju ke daerah 2, pole ke 1 itu dia 180 derajat. Makanya 0 tambah 0 tambah 180, hasilnya 180. Maka saya beri garis biru di sini karena disinilah letak kestabilan sistem ini, dan itu berlaku untuk selanjutnya, bisa dibaca lagi. Artinya apa? Kalau kita kembali lagi ke hasil J omega-nya, hasil dari root locusnya ya. Jadi coba dilihat di slide-nya lagi. Di sini kita punya berapa? Minus 1,423 dan minus 2,577. Artinya apa? Artinya minus 1,423 ada di root locus dan adalah titik breakaway. Kenapa? Coba kita lihat. Garis biru itu antara minus 1 dan minus 2. Artinya kalau minus 1,4 berarti ada di rentang garis biru. Garis biru kita sepakat itu adalah cabang root locus. Makanya kita punya titik breakaway di minus 1,43. Sedangkan kita lihat minus 2,577 itu berada di luar. Kita lihat dari 2 sampai 3 itu tidak ada garis biru. Artinya dia tidak ada cabang root locusnya. Makanya yang kita pakai hanya yang minus 1,423. Jadi titiknya di sebelah sini. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Yang jelas kita paham bahwa yang kita pakai adalah yang minus 1,423. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kestabilan
untuk titik breakaway. Nah, caranya sama ya. Jadi kayak di sini K sama dengan mutlak QS dibagi PS di mutlak. Nah, di mana QS itu kita bisa lihat di PowerPoint-nya, teman-teman. QS itu di sini kalau misalkan kita punya LS ya. Kita punya LS berarti QS itu yang paling bawah ya. Yang paling bawah dan PS yang di atas. Tadi kita ingat juga, kita balik ke slide-nya, bahwa LS yang kita punya itu ini ya, minus 1 plus S plus 1, S plus 2, S plus 3 dan PS nya 6. Jadi kita bisa masukkan S nya. Jadi kita sepakat bahwa S untuk S minus 1,423 ditambah 1 ya, ditambah 1 minus 1,42 tambah 2 dikali minus 14,3 tambah 3. PS nya 6 ya, sesuai dengan yang tadi LS yang di atas. S plus 1, S plus 2, S plus 3. Ini adalah S plus 1, S plus 2, S plus 3. Hasilnya 0,641. Jadi kita punya nilai kestabilan untuk yang titik breakaway. Nah, akhir dari ini adalah kita tadi telah menggambar bagian asimptotnya ya, yang titik-titik putus, yang garis putus-putus maksud saya, yang sebelah sini. Nah, sedangkan yang untuk kita tahu untuk ini adalah batas untuk batas terakhirnya, dan kita juga telah menggambar ini adalah cabang-cabang root locusnya ada sebelah sini, dan kita tadi menghasilkan K 0,641 itu kan di sini 0,461 itu adalah titik di mana dia akan punya kestabilan ketika dia titik breakaway. Nah, titik breakaway-nya berapa? Titik breakaway-nya adalah minus 1,423. Minus 1,423 di sini kan, di antara minus 1 dan minus 2. Nah, disinilah letak titik breakaway. Ya, di sini titik breakaway itu. Nah, selanjutnya kita juga sudah menentukan K untuk yang kita di sini ya, K sama dengan 10 dan S akar 11 plus minus ya, plus minus akar 11. Jadi di sini kita punya akar 11 ya, di sini itu akar 11. Nah, di sini akar 11 dan di sini juga minus akar J11 begitu. Jadi inilah akhir dari gambar root locus yang diinginkan. Jadi mulai dari, saya review sedikit, mulai dari menentukan jumlah pole, menentukan derajat sentroidnya, dan menentukan titik sentroidnya, lalu menentukan array root untuk mendapatkan nilai K, lalu dilanjutkan untuk menilai akar J omega ya, J omega akar 11 ini ketika untuk titik potong yang sebelah sini, lalu dilanjutkan kembali untuk mencari titik breakaway di mana rumusnya seper LS sama dengan 0. LS-nya kita balik aja, habis itu diturunin, kita dapetin akarnya, dan kita lihat kalau ada 3, kalau ada 2, kita harus tetap lihat bagaimana ya di sini ya fokusnya. Nah, ini fokusnya di PowerPoint-nya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia ada di titik di root locus adalah titik breakaway, dan jika minus 2,57 itu tidak ada ya di sini ya, di antara minus 2 sampai 3, makanya dia tidak termasuk. Jadi dia tidak ada nilai K-nya begitu, karena dia tidak ada. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu saja sharing untuk sketsa root locus. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung hubungi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.